Kawan, pernah nggak kamu bercita-cita punya bisnis yang sesuai dengan prinsip syariah tanpa ada unsur riba, goror, dan zolim? Sehingga harta yang dihasilkan pun penuh keberkahan. Tapi, dengan banyaknya kesibukan dan dana yang terbatas, cita-cita itu pun susah untuk diwujudkan. Eits, tenang saja, karena Syafiq, insya Allah, hadir sebagai solusi mewujudkan cita-cita kamu. Untuk memiliki bisnis yang sesuai dengan prinsip syariah dan insya Allah juga akan memberikan keuntungan buat kamu. Syafiq adalah layanan permodalan urun dana digital syariah pertama di Indonesia yang sudah mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan serta diawasi oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Syafiq membantu pengelola bisnis untuk mendapatkan permodalan sesuai syariat Islam dan membantu pemilik dana, yaitu kamu dan teman-teman investor lainnya, untuk bisa investasi berjamaah secara optimal, aman dan menguntungkan, serta penuh dengan keberkahan syariah. Syafiq sangat memperhatikan kehalalan suatu bisnis, mulai dari jenis bisnisnya hingga sumber dana dari bisnis tersebut, sehingga kamu bisa lebih tenang karena bisnis yang kamu miliki sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Di aplikasi Syafiq, kamu bisa memilih bisnis yang kamu inginkan dengan mudah. Dan dengan berinvestasi bisnis melalui Syafiq, kamu bisa memiliki bisnis yang bebas riba, goror, dan zolim. Kamu juga akan mendapatkan legalitas bisnis, laporan keuangan tiap bulannya secara digital. Sehingga selain berkah untuk kamu, berkah juga untuk orang lain. Alhamdulillah, Syafiq percaya bahwa bersama-sama kita bisa memajukan perekonomian dengan penuh keberkahan syariah. Insya Allah. Jadi, tunggu apa lagi? Langsung cek syafiq.id dan ikut juga jadi bagian dari investasi berjamaah bersama Syafiq. Syafiq adalah sekuritas crowdfunding syariah pertama di Indonesia yang sudah berizin dan diawasi oleh OJK serta DSN MUI dengan rata-rata proyeksi imbal hasil lebih dari 15% per tahun. Hingga saat ini, Alhamdulillah telah menyalurkan miliaran pendanaan dari ribuan investor. Semoga dengan hadirnya Syafiq ke tengah-tengah kaum muslimin bisa membantu UKM untuk mendapatkan permodalan dengan mudah dan tanpa melanggar syariat, serta bisa membantu para pemodal untuk berinvestasi dengan mudah dan nyaman. Juga insya Allah tidak ada pelanggaran syariat. Syafiq, investasi berjamaah. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami adalah PT Prima Khatulistiwa Sinergi yang bergerak di bidang renewable energy di Indonesia. Saat ini kami mendapatkan pendanaan dari Syafiq terkait pengadaan cangkang kelapa sawit yang akan digunakan untuk kebutuhan industri di Indonesia untuk mendukung program pemerintah dalam mencapai bauran energi baru dan terbarukan. Ada beberapa alasan dari kami kenapa memilih Syafiq. Yang pertama, tentunya kita ingin bisnis kita itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kami memilih Syafiq karena Syafiq adalah sumber pendanaan yang berbasis dengan syariah. Dan yang kedua, untuk pendanaan tersebut kami cukup puas dengan skema yang ditawarkan oleh Syafiq serta dilayani dengan tim yang sangat profesional. Selama proses pendanaan dari Syafiq ini, kami sangat puas sekali karena meskipun kami baru pertama kali dalam mengajukan pendanaan dan mungkin dengan lini bisnis yang berbeda dengan perusahaan lainnya, namun dengan kemudahan yang diberikan serta syarat-syarat yang bisa kami penuhi. Alhamdulillah juga untuk pendanaan pertama kemarin, seri perdana, juga cukup singkat, hanya dalam waktu sekitar kurang lebih 10 menit. Sementara untuk pendanaan seri kedua ini sekitar kurang dari 1 menit, dan proses dari kita mulai listing sampai pencairan juga sangat cepat sekali dan dibantu oleh tim Syafiq yang memang sudah profesional. Demikian. Assalamualaikum
Waalaikumsalam Ustaz. Hayyakumullah, kif halukum, sehat? Alhamdulillah sehat. Ustaz bagaimana Ustaz? Sehat? Alhamdulillah bi khair wa afiyah. Nah, kita mulai Ustaz. Boleh, dengan senang hati. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahidan. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang sedang pertemukan kita di sore hari ini. Salam serta salam semoga selalu curah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, kerabatnya, dan juga para sahabatnya. Dan semoga kita selalu dilimpahkan keistiqomahan dalam menjalankan setiap syariat beliau, dan semoga hingga akhir hayat kita. Insya Allah pada sore hari ini kita akan mengadakan kajian Ramadan kerjasama antara Syafiq dan KPMI dengan pemateri Ustadz Ali Ahsan Bawazir. Beliau adalah Ustadz pembina KPMI Jakarta. Insya Allah dengan tema meraih hari kemenangan penuh takwa bersama keluarga. Insya Allah kita akan melaksanakan kajian ini hingga nanti pukul 5 menjelang maghrib. Jadi jika ada rekan-rekan yang ingin bertanya atau nanti mau konsultasi dengan Ustadz, silakan bisa nanti raise hand ataupun kirim pertanyaan silakan. Tanpa perpanjang waktu lagi kepada Ustadz Ali Hasan, kepada Ustadz. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allahu jalla wa ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, Rabbul alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpahan rahmat dan kasih sayangnya menempatkan kita di tempat yang penuh mulia dan kemuliaan ini, yaitu di bulan Ramadan. Alhamdulillah, dan tanpa terasa, saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah, kita berada di memasuki 10 hari terakhir dari bulan Ramadan ini. Dan disinilah pertarungan, disinilah perjuangan, disinilah kesungguhan, dan bagaimana kita mempertaruhkan segala sesuatunya untuk mendapatkan kemenangan dan kebaikan yang luar biasa. Sebagaimana Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha menyampaikan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'ashr jadda wa shadda mi'zarahu wa ayqadha ahlahu. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika memasuki 10 hari terakhir Ramadan, beliau bersungguh-sungguh, beliau membangunkan keluarganya, beliau mengencangkan ikat pinggangnya, beliau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah, disinilah di antara letak seorang hamba, seorang mukmin untuk perjuangan dia untuk meraih kemenangan dan keberkahan, kebaikan, dan bahkan perubahan nasib yang dia harapkan adalah terletak pada 10 hari terakhir ini. Karena kita mengejar, kita berupaya mencari Lailatul Qadar, mencari malam kemuliaan. Yang makna Lailatul Qadar yang pertama adalah kemuliaan, di mana setiap mereka yang menghidupkan malam itu, maka mereka adalah orang-orang yang diberikan kemenangan dan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memuliakan malam itu karena turunnya Al-Qur'an, dan Allah Subhanahu wa taala memuliakan kaum muslimin dan mukminin yang menghidupkan malam tersebut karena para malaikat mereka mengucapkan salam, salamun hiya hatta matla'il fajr. Para malaikat mengucapkan salam kepada orang-orang beriman pada malam Lailatul Qadar. Karena itulah disebut sebagai malam kemuliaan. Disebutkan juga makna dari Al-Qadar adalah sempit. Kenapa dikatakan sempit? Karena di dalam Al-Quran Allah menyebutkan wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. Dan seorang suami yang disempitkan rizkinya, hendaklah dia memberi nafkah sesuai dengan apa yang telah Allah berikan kepadanya. Artinya maksudnya di sini adalah bumi ini sempit, sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa tanazzalul malaikatu warruh fi tilkal lailah. Para malaikat
dan juga malaikat Jibril turun pada malam tersebut, pada malam Lailatul Qadar. Dan bumi ini penuh, ya, bumi ini penuh oleh para malaikat, dan jumlah malaikat yang turun pada malam tersebut lebih banyak daripada jumlah pasir yang ada di daratan, yang ada di muka bumi. Ini menunjukkan dahsyatnya malam Lailatul Qadar. Nah, ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, juga di antara makna qadar adalah takdir. Karena Allah menurunkan takdir nasib umat manusia dalam setahun ke depan pada malam Lailatul Qadar. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Pada malam Lailatul Qadar dibagikan ketetapan takdir setahun. Nah, disinilah letak kita mengundi nasib, mengadu nasib kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengadu nasib yang sebenarnya. Bagaimana kita berusaha dengan menghidupkan malam-malam 10 hari terakhir Ramadan ini agar kita menjadi para pemenang, menjadi orang-orang yang diberikan kemenangan. Bukan Anda pribadi, sebagaimana disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau membangunkan keluarganya. Beliau sampai mengetuk rumah Ali bin Abu Thalib. Apakah maukah kalian untuk bangun, untuk menghidupkan malam ini, untuk meraih kemuliaan? Nah, saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah. Di kesempatan ini kita akan melihat, kita akan mencoba bertafakur, memikirkan, bertadabbur tentang para pemenang-pemenang di bulan Ramadan. Siapa mereka? Bagaimana sifat mereka? Apa amal perbuatan mereka? Mari kita melihat ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita melihat di dunianya para pemenang di bulan Ramadan. Di dunianya orang-orang yang mencintai iman dan amal saleh, yang mencintai persaudaraan. Mereka di dunianya orang-orang yang bersungguh-sungguh, yang beristighfar, yang memiliki kelembutan hati. Mereka-mereka yang tunduk, yang khusyuk, yang khudu kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dunianya orang-orang yang secara ambisi ingin terus menambah kebaikan dan kebaikannya di bulan yang penuh keberkahan ini. Sifat-sifat itu jika kita buka pada lembaran-lembaran sejarah orang-orang saleh terdahulu, maka itu penuh dengan sifat-sifat ini. Mereka adalah orang-orang terbaik sebagaimana disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun yang insya Allah akan kita bicarakan bukanlah orang-orang yang hidup di masa dahulu, namun mereka yang hidup di zaman kita. Mereka yang berinteraksi dengan kita, yang kita merasa bangga dan bahagia dengan kenal dengan orang-orang itu, dengan melihat wajah-wajah mereka, dengan menyejukkan hati kita dengan mendengarkan ucapan-ucapan mereka, dengan duduk bersama mereka. Dan bisa jadi mereka di antara orang-orang tua kita, saudara-saudara kita, ibu-ibu kita, saudari-saudari kita. Mereka lah para pembaca Al-Quran. Mereka lah orang-orang yang ruku dan sujud. Mereka lah orang-orang yang meratap dan menangis. Mereka lah orang-orang yang bersedekah dan menafkahkan hartanya. Mereka orang-orang yang menyampaikan nasihat dan wasiatnya. Mereka orang yang beramal dengan ikhlas. Mereka lah orang-orang yang berlomba. وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ. Orang-orang yang berlomba-lomba dengan sungguh-sungguh dengan meraih kemuliaan terbesar pada malam-malam yang mulia ini. Ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Karena memang kebaikan itu tidak hanya dibatasi pada generasi pertama umat ini. Kebaikan itu diratakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mengatakan bahwa kelembutan hati itu hanyalah terdapat pada generasi tabi'in seperti Bishr al-Hafi, seperti Malik bin Dinar atau Rabi'atul Adawiyah radhiyallahu rahimahumullah? Siapa yang mengatakan bahwa orang-orang yang dermawan itu hanyalah Abu Bakar atau Umar atau Aisyah atau Fatimah atau mereka-mereka yang hidup di zaman itu radhiyallahu anhum ajma'in? Kita melihat di rumah-rumah Allah yang kita saksikan di hari-hari ini. Bagaimana rumah-rumah Allah itu ramai, semarak, terang benderang dengan orang-orang yang puasa, orang-orang yang salat, orang-orang yang ruku dan sujud, orang-orang yang berbagi makanan, orang-orang yang berbagi kebaikan, orang-orang yang menyampaikan nasihat, orang-orang yang tadabbur dan tafakkur dan mengkaji Al-Quran, orang-orang yang menangis karena membaca Al-Quran. Di sini kita mengingat sabda Nabi kita Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam ketika sekali waktu beliau berziarah kubur. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengucapkan salam kepada penduduk penghuni kuburan itu dengan mengatakan assalamualaikum dar qaumin mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun wadattu anna qad ra'ayna ikhwanana. Semoga keselamatan untuk kalian wahai tempat yang dihuni oleh banyak orang-orang beriman. Sesungguhnya kami semua akan menyusul kalian. Kemudian Nabi bersabda,
aku berharap aku akan berjumpa dengan saudara-saudara. Nabi SAW menyampaikan, aku berharap aku berjumpa dengan saudara-saudaraku. Para sahabat pun bertanya, ya Rasulullah, alau awalasna ikhwanuka ya Rasulullah, bukankah kami saudara-saudaramu ya Rasulullah? Nabi SAW mengatakan, antum ashabi, kalian sahabat-sahabatku. Wa ikhwanuna alladzina lam ya'tu ba'd, saudara-saudara kami adalah yang belum lahir, yang belum muncul. Nabi mengatakan, aku berharap bertemu dengan saudara-saudaraku. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berharap bertemu antum, berharap bertemu kita, berharap bertemu umatnya yang belum pernah beliau temui. Ikhwa fillah rahimani wa rahimakumullah. Nabi mengatakan, Nabi kita Muhammad bin Abdullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, aku berharap berjumpa dengan mereka. Kemudian para sahabat bertanya, wa kaifa ta'rifu man lam ya'ti ba'du min ummatika ya Rasulullah? Bagaimana kamu ya Rasulullah bisa mengenali orang-orang yang belum berjumpa denganmu nanti, yang mereka akan terlahir sesudahmu ya Rasulullah? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, Ara'aita law anna rajulan lahu khailun ghurrun muhajjalatun baina dhahri khailin duhmin buhmin. Menurut kalian, bagaimana jika kalian melihat seekor kuda yang bagian kepalanya ada putihnya, tangan dan kakinya putih, di antara kuda-kuda yang kelam dan hitam legam? Ala ya'rifu khailahu? Apakah dengan demikian orang itu mengetahui kudanya? Maka para sahabat mengatakan, iya ya Rasulullah, pasti mengenali kudanya karena ada pembeda yang sangat jelas antara kuda itu dengan kuda yang lainnya. Fa innahum ya'tuna ghurran muhajjalina minal wudu wa ana faratahum 'alal haud. Ala la yudhadanna rijalun an haudi kama yudhadul ba'irud dalu anadiyahum ala halum fayuqal innahum qad baddalu ba'dak fa aqulu suhqan suhqa. Kemudian Nabi SAW menyampaikan, sesungguhnya umatku nanti akan datang pada hari kiamat dengan wajah, tangan dan kaki bersinar karena bekas wudhu mereka, dan aku menanti mereka di sisi telagaku. Dan nanti akan ada orang-orang dari umatku yang kemudian ketika digiring ke telagaku mereka diusir, mereka dijauhkan. Dan aku katakan mereka umatku. Namun dikatakan kepadaku, kamu tidak tahu apa yang diperbuat oleh orang-orang itu sesudahmu. Mereka telah merubah-rubah agamamu. Maka aku jawab, celaka dia, celaka dia. Saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis ini Nabi SAW menyebutkan ada saudara-saudara beliau yang akan datang setelah wafatnya beliau sallallahu alaihi wasallam, dan kita menyaksikan dengan mata kepala kita sendiri orang-orang yang insya Allah dari apa yang kita lihat dari sifat dan ciri mereka, dari apa yang kita dengar dari mereka, dari apa yang kita ketahui, mereka adalah yang penyejuk hati ini. Mereka lah yang akan menjadi pembangga kita. Mereka yang meniti jejak orang-orang salafun saleh terdahulu, yang mereka itu menunjukkan kepada kita bagaimana tingginya semangat mereka di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, besarnya jiwa mereka. Mereka adalah orang-orang yang terus memberikan sedekahnya, dan mereka yang tidak pernah menahan hak orang-orang yang membutuhkan, dan mereka tidak merasa berkurang walaupun mereka sangat sering dan sangat banyak bersedekah. Ini mengingatkan kita kepada para guru-guru kita yang mengajarkan kebaikan, yang mereka yang berjuang di tengah gelombangnya fitnah dan syubhat dan syahwat, mereka terus menyebarkan ucapan kebaikan dan kebaikan. Maka adalah sesuatu yang wajar dan layak kita mengatakan kepada orang-orang yang berbuat baik, ahsant, kamu telah berbuat baik, dan kita mengatakan kepada orang-orang yang berbuat buruk, kamu telah berbuat keburukan. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, melihat kebaikan di antara kita adalah sebuah kebaikan. Menebarkan kebaikan tersebut adalah penyejuk hati. Dan terkadang kita melihat berinteraksi dengan mereka di dalam kehidupan adalah suatu kenikmatan yang terbesar. Bagaimana kita bisa melupakan kebaikan orang-orang yang baik? Salatnya ahli ibadah, sedekahnya orang-orang yang bersedekah, tangisan orang-orang yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita melupakan orang-orang yang beramal, nasihatnya orang-orang yang memberikan nasihat para guru-guru kita, jujurnya keikhlasan mereka, ratapan dan air mata mereka. Bagaimana kita melupakan para muslimah, saudari-saudari kita
yang mereka menegakkan sholat, meramaikan tempat-tempat ibadah dengan kejujuran mereka di dalam iman, kejujuran sedekah mereka, dan sabarnya mereka bersama orang-orang yang sabar. Bagaimana kita melupakan mereka-mereka yang suka bersedekah, mereka-mereka para wanita-wanita muslimah yang mereka dengan segala upayanya mereka menyisihkan sebagian pendapatan mereka dan mereka menjaga kehormatan mereka. Mereka bersama ahli-ahli ibadah pun mereka juga bersama orang-orang yang bersedekah. Bagaimana kita melupakan orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kebaikan bagi mereka. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surat Al-Ahzab ayat 35. Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was sadiqina was sadiqati was sabirina was sabirati wal khashi'ina wal khashi'ati wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat was saimina was saimati wal hafizina furujahum wal hafizat wal dzakirina Allah katsiran wal dzakirati a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Sesungguhnya muslim laki-laki dan wanita, mukmin laki-laki dan wanita, laki-laki dan wanita yang taat, laki-laki dan wanita yang suka bersedekah, laki-laki dan wanita yang bersabar, laki-laki dan wanita yang khusyuk, laki-laki dan wanita yang mereka ini yang benar, yang suka bersedekah, yang berpuasa, laki-laki dan wanita yang berpuasa, laki-laki dan wanita yang menjaga kehormatan dirinya, laki-laki dan wanita yang suka berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan zikir yang banyak. Allah Subhanahu wa taala sediakan bagi mereka ampunan dan pahala yang besar. Kita berharap agar kita termasuk di antara mereka. Di antara gambaran itu yang kita melihat bagaimana di masjid-masjid kaum muslimin, kita melihat bagaimana kita melihat di antara mereka berapa banyak laki-laki tua. Sebagaimanapun Anda melihat di masjid dekat Anda ini, laki-laki tua yang mereka datang berangkat ke masjid dengan tongkatnya, dengan jalan yang tertatih. Mereka dengan langkahnya terlihat bagaimana mereka menahan sakit dari sendi-sendi yang sudah menua tersebut. Namun tidak menghalangi mereka upaya ini untuk berjalan ke rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan sholat jamaah, untuk melaksanakan sholat tarawih. Di sini kita mengingat bagaimana perkataan Ibnu Mas'ud, bagaimana menceritakan generasi para sahabat. Walaqad kana ar-rajulu yu'ta biha yuhada bainar rajulain. Ada orang yang dibopong oleh dua orang untuk sholat berjamaah di masjid hatta yuqama fis shaf, sampai diberdirikan di shaf tersebut. Dan juga tidak sedikit dari muslimah, wanita-wanita tua yang mereka ini dengan badan yang gemetar, mereka berjalan tertatih-tatih, mereka berangkat ke masjid untuk melaksanakan sholat. Dan itu pun ketika mereka sholat di masjid, mereka menolak untuk sholat sambil duduk. Mereka memilih untuk sholat berdiri. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Bukankah dari gambaran ini memberikan pelajaran kepada kita? Bukankah dengan ini menunjukkan kepada kita dan membuat kita ini ternyuh hati kita? Memohon kepada Allah, ya Allah, tolong mereka. Ya Allah, mudahkan mereka. Ya Allah, terimalah ibadah mereka. Ya Allah, andai kata mereka bukanlah para pemenang di bulan Ramadan, siapa lagi jika bukan mereka? Apakah para pemalas? Orang-orang yang bersimpu berpangku tangan. Mereka-mereka yang katanya usianya 20-an, 30-an, 40-an. Tapi mereka jauh kalah daripada kakek-kakek dan nenek-nenek tersebut. Berapa banyak sosok-sosok laki-laki dan wanita tua, kakek dan nenek ini yang merupakan figur ayah dan ibu kita. Dari ayah dan ibu kita. Yang membuat kita takjub akan semangat mereka. Dengan gemetar mereka, dengan sakit tulang sendi mereka, mereka tetap menghidupkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Mereka, semangat yang ada di jiwa mereka mengalahkan lemahnya fisik mereka. Dan itu subhanallah membuat fisik yang lemah semakin tidak kuat untuk memikul jiwa yang besar ini. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ini mengingatkan kita tentang orang-orang yang dijamin oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai manusia-manusia yang dijamin surga, yang dijamin diberikan naungan oleh Allah. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluhu. 7 golongan manusia yang Allah naungi mereka, Allah lindungi mereka pada hari pada malam yang pada hari
yang tidak ada naungan dan perlindungan kecuali naungan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Mungkin ketika kita merasa lemah, ketika kita merasa berat, ketika kita sudah merasa kendur, kemudian kita melihat figur-figur tersebut yang mereka masih dengan semangatnya melangkahkan kakinya ke masjid dengan tongkat mereka, akan membuat segala penghambat kita untuk menghidupkan malam-malam berkah ini menjadi tersisihkan. Segala penghambat itu menjadi hilang. Dan kita timbul lagi semangat kita untuk termotivasi. Jika kakek-kakek dan nenek-nenek itu bukanlah pemenang di bulan Ramadan, siapa lagi selain mereka? Kemudian kita melihat di antara saudara-saudara kita kaum muslimin yang mereka diberi kelapangan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mereka menafkahkan hartanya seperti orang yang tidak pernah takut fakir dan miskin. Kita melihat bagaimana di rumah-rumah Allah saat ini, sebagai contoh misalnya, saya melihat masjid yang biasa sering saya melaksanakan sholat dalam Masjid Al-Fattah Jatinegara. Yang di dalam beberapa waktu yang lalu saya ikut meramaikan sholat maghrib berjamaah bersama mereka, buka puasa bersama mereka. Dan ternyata di hari-hari itu, di setiap harinya, tidak kurang 600 sampai 700 orang jamaah yang melaksanakan buka puasa bersama di sana. Antum melihat bagaimana plastik-plastik sofra itu disebarkan. Plastik-plastik sofa itu ditebarkan. Dan kita dengan susah melangkah karena ramainya manusia. Ramainya orang yang berbagi. Yang berbagi kebaikan. Orang-orang ini para pemuda, laki-laki dan wanita. Yang mereka ini subhanallah menunjukkan kepada kita bagaimana dengan semangatnya, dengan semaraknya, dengan bahagianya. Mereka berbagi makanan ini. Berbagai macam menu antum bisa akan dapatkan. Dan antum bisa melihat mulai malam-malam ini. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Itu tidak hanya terjadi pada ketika buka puasa. Bahkan ketika takjil. Bahkan ketika sahur. Ketika antum melihat sahur. Bagaimana nanti malam, besok malam, dan malam-malam ini. Di saat sahur pun antum akan mendapatkan bagian makanan yang luar biasa. Dari beragam restoran-restoran ternama di Jakarta ini. Dari Al Jazeera, dari Abu Nawas, dan dari yang lainnya. Untuk buka puasa dan sahur. 600-700 porsi. Di masjid yang lainnya di daerah Jakarta Timur juga, Masjid Imam Nawawi. Pun demikian. Yang tiap hari terus membludak. Sampai ketika anak sekali waktu buka puasa bersama mereka. Beberapa pengurus masjid dan security masjid tidak mendapatkan jatah makanan. Padahal mereka sudah menebihkan sekian puluh paket makanan yang mereka lebihkan tiap harinya. Itu pun security dan beberapa pengurus masjid tidak mendapatkan jatah buka puasanya. Mereka terus berbagi. Mereka tidak menyimpan di kantor mereka. Mereka bagikan itu semuanya. Mereka orang-orang yang ketika orang lainnya sibuk di tempat dagang-dagang mereka untuk berdagang, mentransaksikan dunia. Mereka dengan perdagangannya sendiri. Mereka bertransaksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Terbatasnya harta tidak menghalangi mereka untuk memberi buka kepada orang-orang yang berpuasa. Mereka yang berbagi dengan tangan mereka sendiri. Mereka tidak pernah kendur. Mereka ketika setiap ada perencanaan, ada proyek-proyek akhirat yang lainnya. Di luar ini mereka pun ikut masuk. Proyek kedua, proyek ketiga, proyek keempat, proyek ke-10. Dari proyek-proyek kebaikan yang mengharapkan akhirat dan keridhaan Allah. Mereka ada di sana. Dan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Berapa banyak teman, sahabat, saudara kita yang seperti ini. Berapa banyak orang-orang yang tidak kita kenal dan ketahui. Namun Allah mengetahui mereka. Di saat itu mengingatkan kita akan hadis Nabi SAW. Hadis Abu Kabasyah Amr bin Sa'ad al-Anmari. Ketika beliau mengatakan bahwa Nabi SAW bersabda, "Thalathun uqsimu alaihinna." 3 perkara yang aku bersumpah dengannya. Ma naqasa malu abdin min sadaqah wa ma zadallahu abdan bi'afwin illa izza wa ma tawadha'a ahadun lillahi illa rafa'ahullah. 3 perkara aku bersumpah dengannya, kata Nabi. Yang pertama, tidaklah berkurang harta karena suka disedekahi. Dan kedua, tidaklah seorang hamba semakin menjadi seorang yang pemaaf kecuali dia semakin mulia. Dan yang ketiga, tidaklah seorang hamba semakin merendahkan dirinya karena Allah kecuali dia akan semakin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana orang-orang ini terlihat terbersih dari wajah-wajah mereka sebagai orang-orang yang paling bahagia. Mereka di antara orang-orang yang suka berbagi. Mereka ada di antara orang-orang yang ahli ibadah.
Mereka di antara orang-orang yang bertasbih, bertahmid, bertahlil, memuji Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat masjid-masjid itu yang penuh, yang ramai dengan orang-orang yang berpuasa dan orang-orang miskin. Kita melihat bagaimana orang-orang itu berbagi dengan harta mereka. Bahkan tidak sedikit dari mereka menyertakan kerabatnya, anak-anaknya untuk turut berbagi. Yang membuat kita ini ketika melihat semaraknya masjid-masjid itu membuat kita berdoa, ya Allah berkahilah mereka. Tambahkanlah harta untuk mereka. Jangan kau haramkan mereka dari kebaikan-kebaikan-Mu ya Allah. Dan ya Allah, jika mereka bukanlah para pemenang di bulan Ramadan ini, siapa lagi para pemenangnya? Apakah orang-orang yang menimbun hartanya dan mereka yang bakhil dan kikir? Di saat itu mengingatkan kita akan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anha. Ketika Nabi SAW bersabda, la tuki fayuka alaiki. Wahai Asma, jangan kamu nahan dirimu. Jangan kamu menahan hartamu. Nanti Allah akan menahan rizkimu. Jangan sampai kamu menahan hartamu untuk bersedekah, untuk menafkahkan, maka Allah akan menahan rizkimu. Juga kita ingat akan doa malaikat yang setiap pagi berdoa. Mereka mengatakan, Allahumma a'ti munfiqan khalafa, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, orang yang bersedekah, gantilah hartanya ya Allah. Orang yang bakhil, rusakkanlah hartanya ya Allah. Juga kita mengingat hadis qudsi yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya bena Adam anfiq unfiq alaik. Wahai anak Adam, nafkahkan hartamu. Aku akan menafkahkan hartaku untukmu. Ikhwatal iman, juga kita mengingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, anfiq ya Bilal wala takhsha min dzil arsy iqlala. Nafkahkanlah hartamu wahai Bilal, dan jangan kamu pernah merasa takut merasa takut sedikitnya rizki dari zat yang menguasai arsy. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Mereka ini kemudian di antara saudara-saudara kita ada orang-orang yang gigit jari, yang melihat dahsyatnya perjuangan mereka yang dengan hartanya yang luar biasa. Mereka ini dengan upayanya berbagi, namun sebagian kaum muslimin, sebagian kaum muslimah yang hanya bisa meratap di dalam hati, yang menangis karena mereka tidak memiliki harta yang bisa mereka sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka orang-orang yang digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang Allah firmankan, yang disampaikan oleh Allah di dalam surat At-Taubah ayat 91 dan 92. Laisa 'alad du'afa wala 'alal marda wala 'alal ladzina la yajiduna ma yunfiquna harajun idza nasahu lillahi wa rasulihi ma 'alal muhsinina min sabil wallahu ghafurur rahim. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. Dan tidaklah boleh kamu menyalahkan orang-orang yang lemah, orang-orang yang sakit, orang-orang yang tidak mendapatkan harta untuk menafkahi diri, membiayai diri mereka. Tidak mengapa bagi mereka untuk tidak berangkat jihad jika mereka ikhlas karena Allah dan Rasulnya. Tidak boleh kamu menyalahkan orang-orang yang telah berbuat kebaikan. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Juga tidaklah mengapa bagi orang-orang yang ketika mereka datang kepadamu, mereka ingin berangkat berjihad, dan kamu mengatakan kamu tidak memiliki bekal untuk membawa mereka. Artinya mereka tidak memiliki bekal untuk menafkahi diri mereka sendiri. Maka mereka pun berpaling, tawallau wa a'yunuhum tafidhu minad dam', dan air mata mereka mengalir. Kenapa? Hazana, karena penuh kesedihan. Alla yajidu ma yunfiqun, karena mereka tidak ada yang mereka nafkahkan. Mereka menangis, mereka melihat, mereka berharap andai kata menjadi orang-orang yang mampu seperti orang-orang mampu itu, mereka akan menafkahkan seperti itu. Kemudian gambaran berikutnya, ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, kita melihat teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita yang mereka membaca Al-Quran dengan khusyuknya, dengan tunduknya, para imam-imam masjid, para jamaah masjid yang mereka mendengarkan bacaan Al-Quran dengan menderunya dada-dada mereka, dengan tangisan-tangisan mereka karena takutnya kepada Allah, takutnya hati mereka, mengalirnya air mata mereka. Di saat itu kita mengingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya la yalijun nar rajulun baka min khasyatillah hatta ya'udal labanu fi dhar'. Tidak akan mungkin masuk neraka air mata yang mengalir, yang menangis karena takut kepada Allah, sampai susu itu kembali kepada asalnya.
di dalam sholat, terutama ketika masuk malam-malam terakhir. Masjid-masjid ini diramaikan dengan qiyam, dengan siyam, dengan sholat. Mereka sujud, mereka berdoa, mereka menangis, mereka merendahkan diri mereka, mereka mengalahkan tidur mereka. Mereka mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Mereka menjauh dari tempat tidur mereka. Mereka menjauh, mengharap Tuhan, mereka menjauhkan diri dari tempat tidur mereka untuk berdoa kepada Tuhan mereka dengan penuh takut dan berharap. Dan mereka mengharapkan dan mereka menafkahkan sebagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka. Tidak ada satu jiwa pun mengetahui apa kebaikan yang disediakan bagi mereka sebagai balasan terhadap apa yang mereka perbuat. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Mereka, jika bukan mereka lah orang-orang yang menjadi pemenang di bulan Ramadan, siapa lagi yang bakal pemenang? Apakah orang-orang yang terlelap dan tertidur? Apakah orang-orang yang pergi dan mereka menikmati malam-malam dan hari-hari ini dengan senang-senang dan happy-happy seakan-akan ini tidak ada keutamaannya pada malam-malam ini? Ikhwatal iman, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala tidak mengharamkan kita dari pahala puasa dan pahala salat tarawih. Semoga Allah menjadikan kita di antara mereka-mereka yang menegakkan malam Lailatul Qadar dengan iman dan mengharapkan pahala. Semoga kita termasuk di antara mereka-mereka para pemenang. Gambaran yang lainnya, para muslimah, para wanita-wanita muslimah yang dengan sedekahnya, dengan di bulan Ramadan ini berbagi kebaikan, mereka dengan kedermawanan mereka berbagi, dan mereka dengan segala harta yang mereka keluarkan, seakan-akan mereka tidak takut akan kefakiran dan kemiskinan, seakan-akan mereka menjawab dengan apa yang mereka korbankan, wa ma 'indallahi khairu wa abqa, bahwa apa yang ada di sisi Allah adalah lebih baik dan lebih kekal dan abadi. Mereka ini seakan-akan yang mendengar sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para wanita, ya ma'syaran nisa, tasaddaqna, fa inni ra'aitukunna aktsara ahlin nar. Wahai para wanita, banyaklah kalian bersedekah, karena aku melihat kalian adalah para penghuni neraka yang terbanyak. Maka ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, kita melihat para muslimah ini, mereka dengan segala harta yang mereka punya, mereka menyisihkan harta tersebut untuk menghidupkan Ramadan mereka. Yang tidak sedikit dari para muslimah ini, dari para remaja, para pemudi-pemudi, mereka ini bahkan diantaranya adalah para ibu-ibu kita. Mereka sendiri adalah para wanita yang secara kodratnya mereka asik dengan model baru pakaian, model baru tas, dan yang lain sebagainya. Namun mereka tidak sibuk dengan model-model baru dari pakaian ini, tas, dan yang lain sebagainya. Namun mereka dengan ghirahnya, dengan semangatnya, mereka lebih mengejar untuk menghiasi hati dan iman mereka, untuk membeli pakaian terindah, yaitu pakaian takwa. Ikhwatal iman, tidak sedikit dari para muslimah ini, mereka yang menyibukkan dengan membaca Al-Quran. Mereka menyibukkan untuk mengkaji ayat, mengkaji tentang masalah-masalah siam. Mereka menghidupkan keluarganya dengan kebaikan. Mereka tetap birrul walidain. Mereka tetap taat kepada suaminya, melayani keluarganya. Mereka menyediakan sahur dan buka puasa. Mereka ini yang menegakkan ibadah-ibadah wajib dan sunnahnya. Mereka menegakkan semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Jika mereka bukan termasuk para pemenang, yang bisa jadi di antaranya adalah istri-istri kita, ibu-ibu kita, saudari-saudari kita. Jika bukan mereka lah para pemenang-pemenang di bulan Ramadan, siapa lagi selain mereka? Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, kita melihat gambaran-gambaran ini di antara saudara dan saudari kita. Kita melihat ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, bahwa sedekah adalah pintu kebaikan bagi setiap orang yang mengharapkan kebaikan. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, dan sedekah itu tidak terbatas dengan harta. Sedekah itu sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna abwabal khairi lakatsira. Pintu kebaikan sangat banyak. At-tasbih, wat-tahmid, wat-tahlil, wal amru bil ma'ruf, wan nahyu 'anil munkar, wa tumitul adha 'anit tariq, wa tusmi'ul asam, wa tahdil a'ma, وتدل على حاجته وتسعى بشدة ساقيك مع اللهفان المستغيث وتحمل بشدة ذراعيك مع الضعيف. Semua itu disebutkan oleh Nabi
bahwa tasbihmu adalah sedekah, tahmidmu, tahlilmu, kamu mengajak kebaikan itu sedekah, mencegah dari kemunkaran itu sedekah, kamu menunjukkan jalan orang yang tersesat itu sedekah, kamu menjadi mata bagi orang yang buta sedekah, kamu menjadi telinga bagi orang yang tuli sedekah, kamu membantu orang yang keberatan membawa barangnya itu adalah sedekah, kamu membantu mereka semua adalah sedekah. Ini adalah semua sedekah kita untuk diri kita. Pintu-pintu kebaikan itu begitu besarnya dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita absen di antara para pemenang ini. Anda semuanya adalah muslim dan muslimah yang kita harus dengan penuh keyakinan bahwa semua kebaikan yang kita lakukan, yang kita harapkan pahalanya di sisi Allah, sebagaimana sabda Nabi SAW, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa yang puasa Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jangan sampai kita absen dari sifat-sifat orang-orang yang para pemenang yang memenangkan hari-hari kemenangan itu dengan keberkahan, dan bisa jadi itu adalah kita, suami, istri, ayah dan anak, orang tua, sahabat, kerabat, semua itu adalah para pemenang bersama kerabat dan keluarganya. Dan ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah, kita memasuki 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kita memasuki 10 hari terakhir pengaduan nasib. Bagaimana kita mengadu nasib kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari ini adalah hari-hari kita menghidupkan malam kita dengan Subhanahu wa taala segala kebaikan, dengan taubat dan istighfar, dengan doa, dengan qiraatul Quran, dengan tasbih kita, dengan munajat kita, dengan permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon kepada Allah, Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf, Engkau Maha Dermawan, ya Allah. Engkau mencintai sifat pemaaf, ya Allah. Maafkanlah kami. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Juga kita tidak melupakan adik-adik kita, anak-anak kita, para pemuda-pemuda yang mereka ini juga mengisi masjid-masjid ini dengan kebaikan-kebaikan. Generasi-generasi Quran yang mereka di 10 hari ini full iktikaf di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Semangat muda mereka, semangat ibadah, semangat iktikaf, semangat membaca Al-Quran. Mereka-mereka lah para pemenang. Mereka-mereka ini yang mengharapkan ridha dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mereka-mereka inilah yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Mu'minun ayat 60 dan 61. Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un ulaika yusari'una fil khairati wa hum laha sabiqun. Orang-orang yang melakukan apa yang mereka lakukan, memberi apa yang mereka beri dengan hati yang penuh rasa takut kepada Allah, dan mereka penuh keyakinan mereka akan kembali kepada Allah. Mereka lah orang-orang yang berlomba dengan kebaikan, dan mereka lah yang pasti akan sampai dahulu kepada kebaikan tersebut. Ikhwatal iman, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita termasuk di antara mereka-mereka yang diberi kemenangan di bulan Ramadan. Kita berharap agar orang-orang itu adalah kita. Orang-orang itu adalah ayah ibu kita. Orang-orang itu adalah saudara kita, teman dan kerabat kita, orang-orang yang di sekitar kita. Dan orang-orang itu, sifat-sifat kemuliaan ini ada pada Anda dan saya dan kita semuanya. Kita melihat orang-orang saleh, orang-orang baik, mereka mengisi hari-hari ini dengan kebaikan. Jika mereka bukanlah para pemenang di bulan Ramadan, siapa lagi selain mereka? Dan ikhwatal iman, sebelum kita buka sesi soal jawab, ada beberapa pesan yang harus kita siapkan agar kita menjadi pemenang-pemenang di bulan Ramadan. Pesan pertama, yaitu bersungguh-sungguhlah. Bersungguh-sungguhlah. Karena Allah berjanji, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Orang-orang yang bersungguh-sungguh menempuh jalan kami, pasti kami akan tunjukkan jalan-jalan kami, dan Allah bersama orang-orang yang berbuat baik. Orang yang bersungguh-sungguh mengejar hidayah, mengejar kebaikan, mengejar Lailatul Qadar dengan kesungguhannya, Allah pasti akan mudahkan. Kemudian yang kedua adalah dengan semangat yang tinggi, semangat yang kuat, semangat yang bahkan mengalahkan kuatnya fisik kita. Semangat ini akan dimudahkan bagi kita semuanya dengan cara yang ketiga, yaitu dengan mengetahui keutamaan, keberkahan dari bulan ini, terutama malam Lailatul Qadar. Dan ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah, yang keempat adalah sadari, yakini hari-hari ini bakal pergi. Hari-hari ini akan meninggalkan kita. Dan kemudian yang terakhir, ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah, berlomba-lombalah di dalam kebaikan. Jadilah sebagai orang terbaik dari umat ini. Yang Allah firmankan di surat Fatir ayat 32.
thumma awrathna al-kitaba alladhina istafaina min ibadin wa minhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah. Kemudian kami wariskan Al-Quran ini kepada hamba-hamba pilihan kami. Di antara mereka ada orang yang menzalimi diri mereka. Di antara mereka ada yang pertengahan. Dan di antara mereka ada yang berlomba-lomba di dalam melakukan kebaikan. Kita berharap ikhwatal iman bahwa dengan kita menyadari bahwa kematian pasti akan pergi menyapa kita. Dan orang yang berpuasa akan mendapatkan dua kebaikan. Kebahagiaan. Kebahagiaan pertama adalah ketika dia berbuka puasa. Dan kita menanti kebahagiaan yang kedua. Kebahagiaan bagi para pemenang. Farhatun inda liqa'i rabbih. Kebahagiaan ketika berjumpa dengan Tuhannya. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Semoga kita di antara para pemenang tersebut. Barakallahu fikum. Ini ikhwafillah. Dan insya Allah kita buka sesi soal jawab. Sambil Ana jalan ya. Karena kebetulan Ana pesan taksi. Untuk lagi akan diundang buka puasa khusus ini dengan Pak Duta Besar Saudi Arabia. Di rumah beliau. Jadi sambil kita soal jawab, sambil di taksi nggak masalah ya. Itu driving. Baik, nah silahkan. Jazakallahu khair Ustaz Alias untuk penjelasannya hari ini. Ya, silakan bagi rekan-rekan yang ingin bertanya ataupun ingin konsultasi kepada Ustaz Aliasan bisa langsung raise hand ataupun tanya via chat. Fadil bagi rekan yang ingin bertanya. Silakan ikhwafillah. Fadhal. Pak, Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak, saya sambil ngajar online sebelumnya. Fadhal, silakan, Pak. Putar balik kita, Pak. Sudah. Pak, jadi ada Pak? Nah, Rumah Sakit Premier. nah, Ustaz, ini ada pertanyaan dari Pak Faizal Yusman. Baik. Apa mau bertanya? Dulu haid saya dari remaja selalu normal 7-8 hari selesai. Sejak 6 bulan terakhir agak tidak normal karena bisa sampai 2 minggu dan itu darah kental yang terus keluar. Biasanya hanya seminggu sampai 10 hari bersih. Setelah itu mulai haid lagi selama 2 minggu lagi. Kalau di bulan Ramadan ini, kalau sampai hari ini sudah 9 hari darahnya keluar tapi sedikit-sedikit. Apakah boleh berpuasa di hari ke-9 ini, Ustaz? Jazakallahu khairan. Jazakumullah khair. Baik. Yang pertama, yang Ana sarankan kepada ukhti yang bertanya adalah coba mengkonsultasikan itu kepada dokter untuk memastikan apakah itu darah haid atau darah karena istihadhah, darah penyakit. Ya. Kalau misalnya menurut keterangan dokter bahwa itu adalah karena faktor darah haid, mungkin karena faktor hormonal, mungkin muslimah ini memakai alat kontrasepsi dan sebagainya sehingga berdampak terhadap kondisi hormonnya, maka itu adalah darah haid dan di saat itu kanan Pak ya keluarnya. Nah, artinya ketika darah haid itu masih keluar, dia tidak boleh sholat dan tidak boleh kiri. Tidak boleh sholat dan tidak boleh puasa. Kalau itu adalah darah haid. Namun ternyata jika misalnya itu adalah darah istihadhah, darah karena penyakit, maka istihadhah ini dia boleh untuk sholat dan puasa. Dia boleh untuk sholat dan puasa. Jadi itu yang dilihat. Kalau misalnya saat ini misalnya saudari yang bertanya ini memang sedang tidak memakai kontrasepsi dan lain sebagainya, mungkin ada perubahan hormonal yang mungkin karena kondisi fisik yang sakit atau psikis mungkin dan lain sebagainya, maka dia melihat kebiasaan yang rutin terjadi pada bulan-bulan sebelumnya. Kebiasaannya. Kalau kebiasaannya adalah 8 atau 9 hari, maka ekstranya, lebihnya adalah itu adalah darah istihadhah, maka di saat lebih dari yang kebiasaan itu, dia menganggap dirinya suci, dia mandi untuk menunjukkan dirinya suci, dan kemudian dia melaksanakan sholat dan menjalankan ibadah puasa. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, jadi wajib kalau memang belum tahu pastinya langsung tanya ke medis ya, Ustaz ya? Ya, betul. Itu lebih baik. Karena pernah terjadi juga
Istri Anda juga akhirnya Anda rujukan kepada dokter, Anda tanyakan dan dokter mengatakan itu darah haid. Maka selama itu darah haid, maka tidak boleh sholat walaupun lebih dari 10 atau 15 hari. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan selanjutnya Ustaz dari Pak Aldi. Bismillah. Ustaz izin bertanya, apakah ada ciri-ciri khusus orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar? Misalkan dengan bertambahnya ketapa. Jazakallahu. Wa jazakumullahu khairan. Pertanyaan terkait dengan ciri khusus orang yang mendapatkan Lailatul Qadar atau orang yang diterima puasanya, ini pertanyaan yang sering muncul, ya. Namun secara spesifik memang tidak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Tapi kita bisa mengambil ibrah dari apa yang Allah firmankan terkait dengan hikmah dan tujuan akhir dari ibadah puasa adalah sebagaimana di surat Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang beriman, diwajibkan bagi kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan bagi orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Di sini adalah resultnya, di sini adalah hasilnya, di sini adalah tujuan akhirnya, adalah menjadi orang yang bertakwa. Dari sini kita menyadari, ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, bahwa di antara seseorang jika ingin mengetahui apakah dia termasuk orang yang berhasil atau tidak adalah dengan melihat apakah dia semakin bertakwa atau tidak. Jika dia semakin bertakwa, maka dialah orang-orang yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz. Silakan rekan-rekan yang masih ingin bertanya, masih ada waktu sekitar 5 menit lagi sebelum menjelang pukul 5. Atau yang ingin bertanya langsung mungkin karena pertanyaan kok di chat panjang, tetap bisa raise hand. Boleh dengan senang hati. Nah, silakan rekan-rekan yang ingin bertanya langsung bisa raise hand ataupun kirim via chat. Nah, Ustaz, ini pertanyaan dari Aulia Rizka Destiana. Bismillah. Assalamualaikum, Ustaz. Izin bertanya, bagaimana cara menghidupkan malam Lailatul Qadar saat perjalanan mudik, Ustaz? Baik. Ketika perjalanan mudik, saran saya jangan sampai tidak sholat tarawih dan sebaiknya dilakukan secara berjamaah. Alhamdulillah beberapa rest area mengadakan sholat tarawih. Jadi berhenti, misalnya kalau memang harus bertemu dengan sholat tarawih, berhenti melaksanakan sholat tarawih berjamaah. Karena Nabi SAW menyampaikan, barang siapa sholat tarawih berjamaah bersama imam, maka dicatat baginya pahala seperti sholat 1 malam penuh. Ini yang diharapkan bagi setiap mereka yang menjalankan ibadah malam itu, maka dia tercatat melaksanakan ibadah 1 malam penuh. Jadi jangan lewatkan sholat tarawih. Kemudian yang kedua, banyak-banyak mengucapkan Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Sebagaimana doa yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Itu 2 kiat yang insya Allah bisa kita lakukan ketika kita sedang perjalanan mudik. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan selanjutnya dari Muhammad Hafiz, Ustaz. Izin bertanya, Ustaz, apakah zakat fitrah bisa dilakukan sebelum hari H Lebaran? Pernah dilakukan oleh salah seorang sahabat H-2. Ya, H-2 boleh dilakukan itu H-2 maksimal yang paling cepatnya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, pertanyaan selanjutnya dari Pak Farhan Rizky Arifin. Bismillah. Bagaimana sikap seorang suami jika istri ingin mudik atau safar sendiri tanpa mahram karena kurang lebih 3 tahun belum pernah mudik lagi, sementara suami belum bisa menemani karena masih kerja? Ya, dicari komprominya supaya dicari waktu yang bisa mendampingi sang istri. Jadi dicari komprominya, apakah itu dilakukan H-1 atau di hari H-nya atau H+1. Hal-hal yang mengkompromikan supaya istri tetap bisa bertemu dengan kedua orang tuanya atau dengan kerabatnya dan tetap didampingi dengan mahram. Karena memang la tusafirul mar'ah illa wa ma'aha bi mahram. Tidak boleh wanita melakukan safar kecuali dengan adanya mahram. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, ini pertanyaan selanjutnya. Bismillah. Ustaz, untuk iktikaf, apakah boleh hanya beberapa jam saja? Misalkan setelah tarawih, apakah boleh karena besoknya masih kerja? Ya, boleh. Tapi lakukan tarawih.
ya lakukan tarawih berjamaah. Itu yang harus kata kunci yang harus dijaga, ya, lakukan sholat tarawih berjamaah bersama imam. Nah, pertanyaan selanjutnya dari Aryana. Pan Ustadz, untuk memotivasi seorang istri yang sudah cukup lelah tanpa memperlihatkannya dengan menyiapkan semua hal selain mengurus anak dan keluarga di bulan Ramadan ini, apa ganjarannya Ustadz? Iya, wanita yang sebagaimana tadi Anda sampaikan, bahwa orang yang memberi makan buka puasa kepada orang yang berpuasa mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa. Bagaimana dengan seorang istri, seorang ibu, seorang putri yang mereka ini sibuk menyediakan makan, menyediakan buka puasa, menyediakan sahur, seorang ibu yang merawat anak-anaknya dan lain sebagainya, yang itu dia lakukan sampai lelah, dan itu karena Allah Subhanahu wa taala. Itu diantara tadi yang Anda singgung, insya Allah diantara ciri-ciri dan sifat para pemenang di bulan Ramadan. Pertanyaan selanjutnya dari Pak Bambang Tauriantono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, apakah benar bahwa setiap tahunnya hanya satu orang yang mendapatkan Lailatul Qadar? Tidak benar. Tidak benar, karena kalau benar seperti itu, Nabi tidak memotivasi para sahabat untuk mencarinya secara berjamaah. Taharruha fi ashril awakhir. Carilah, itu perintah Nabi kepada kita semua. Nah, Ustaz. Pertanyaan selanjutnya dari Eko Sabto Cahyono. Jika melakukan sholat tarawih berjamaah di musola dari awal Ramadan, apakah termasuk mendapatkan Lailatul Qadar karena iktikaf syaratnya harus dilakukan di masjid? Apa pertanyaannya tadi, apa diulang? Jika melakukan sholat tarawih berjamaahnya di musola Ustaz dari awal Ramadan, apakah termasuk mendapatkan Lailatul Qadar karena untuk iktikaf syaratnya harus dilakukan di masjid? Iya, insya Allah dapat Lailatul Qadar. Nah, silakan teman-teman bisa, masih ada waktu untuk bertanya, mungkin sekitar 1-2 pertanyaan lagi, karena sebentar lagi udah mendekati jam 5 sore waktu Indonesia Barat. Betul, silahkan kalau ada yang bertanya. Nah, pertanyaan selanjutnya Ustaz, apakah iktikaf wajib di masjid Ustaz? Nah, baik. Apakah iktikaf wajib di masjid? Jawabannya iya. Karena iktikaf itu adalah yang harus dilakukan di masjid. Sebagaimana firman Allah, wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Janganlah kamu menggauli istrimu ketika kamu sedang iktikaf di masjid. Iktikaf adalah ibadah yang dipautkan dengan tempat tertentu, yaitu masjid Allah Subhanahu wa taala. Ini berhubung sudah jam 5 Ustaz, karena Ustaz sebentar lagi masih perjalanan Ustaz, biar enggak ini. Masya Allah. Nah, mungkin sebelum kita tutup Ustaz, mungkin ada penutup dari Ustaz Ali Hasan. Apa dulu Ustaz? Baik, ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, kita harus menyadari bahwa kita semakin dekat dengan garis finish. Semakin dekat dengan garis finish. Nah, karena kita semakin dekat dengan garis finish, maka percepat lari kita. Jangan sampai kita kalah dengan kuda. Ya, yang kuda ini mereka bisa bergegas lebih kencang ketika mendekati garis finish ketimbang di pertama perjalanan mereka. Nah, itu di antara pesan pribadi buat Ana dan untuk antum semuanya. Jangan sampai semakin dekat dengan garis finish membuat kita semakin mengendur, membuat kita menjadi orang yang semakin melemah ketika mendekati garis finish. Jangan sampai seekor kuda mengalahkan kita sebagai seorang manusia yang diberi kesempurnaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelum Anda tutup, ada satu pertanyaan tadi terkait dengan tabungan pendidikan. Ya, apakah tabungan pendidikan itu harus dizakatin? Jika tabungan pendidikan tersebut masuk haul dan nisabnya, jadi sudah setahun dan sudah sesuai dengan kurang lebih 85 gram emas, maka wajib dizakatin 2,5%. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja kesempatan kita pada kesempatan sore hari ini. Semoga apa yang kita pelajari diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga teman-teman di Syafiq dan juga teman-teman di KPMI semuanya diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala
Semoga Allah menjadikan kita semuanya para pemenang di bulan yang penuh berkah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah Ramadan kita, menjadikan kita orang-orang yang mendapatkan kemuliaan pada malam Lailatul Qadar. Surganya. Amin ya rabbal alamin. Itu kita tutup dengan doa di majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khair kepada Ustaz Yasin Jazakumullah khair. Masyaallah. untuk Barakallahu bahasa fikum. materi. Dan keamanillah Ustaz. Oleh Salimah, mohon pamit ya. Jazakumullah. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.